Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'mali al jariyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, kita dapat melaksanakan kegiatan dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas tetesan darah dan keringat beliaulah kita dapat merasakan manisnya agama Islam hingga sampai saat ini. Jamaah sholat Id Idul Adha yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini adalah hari terakhir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah merupakan bulan yang suci, salah satu bulan yang suci daripada bulan-bulan yang lain yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada bulan yang suci, 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan 10 hari terbaik di dalam satu tahun. Dan di antara ulama memandang hari ini adalah hari terbaik sepanjang tahun yang lebih utama daripada hari Arafah. Dari Abdullah bin Qurab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'zama al-ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yawman najri thumma yawmul qadr. Sesungguhnya hari yang teragung di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala adalah hari Nahr, yaitu hari raya Kurban, kemudian hari Qor setelah hari Nahr. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, hari ini juga bertepatan dengan hari Jumat yang merupakan hari terbaik di dalam satu pekan. Hari yang selalu senantiasa kita harapkan keberkahannya. Maka hari ini menjadi hari yang terbaik di dalam karena bertepatan dengan Idul Adha dan bertepatan dengan hari Jumat. Di dalam kitab fikih dibahas ada satu pembahasan tentang hari ini yang bertepatan dengan hari Jumat. Ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa ketika seorang muslim melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ataupun melaksanakan ibadah sholat Id, maka baginya wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Alasannya adalah bahwa karena sholat Jumat adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan oleh sholat Id.
Pendapat yang kedua menyatakan bahwa sholat Jumat kaum muslim yang telah melaksanakan sholat Id maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun dalam hal ini para ulama tetap menyarankan untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai bentuk daripada anjuran. Maka takmir imam masjid harus selalu mengadakan sholat Jumat agar orang yang ingin melaksanakannya dapat hadir dan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi ulul azmi yang diberikan gelar Khalilullah atau kekasih Allah karena ketakwaan dan ketaatannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh perjalanan hidup yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau selalu memperlihatkan ketaatan yang totalitas tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bahkan ketika beliau menghadapi perintah-perintah yang sangat berat secara logika dan perasaan manusia, maka di pagi hari ini Khatib ingin menyampaikan beberapa kisah alur perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu adalah menegakkan tauhid di tengah kaum penyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di dalam lingkungan masyarakat yang senantiasa menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri pun adalah seseorang yang membuat patung berhala itu sendiri. Namun beliau tidak menunggu waktu lagi, tidak mencari jaminan keselamatan untuk kemudian berdakwah dan menghancurkan patung-patung berhala yang bahkan diciptakan oleh ayahnya sendiri. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 52 Allah berfirman, "Wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha 'akifun." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun menyembahnya? Ayat ini menunjukkan keberanian dan ketegasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengkritik penyembahan berhala secara langsung kepada ayah dan kaumnya sebagai bagian daripada totalitas menegakkan tauhid ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ketika dibakar, Nabi Ibrahim tidak pernah memiliki rasa takut dan tetap tenang karena keimanannya yang teguh. Ia percaya bahwa Allah adalah yang Maha Esa, bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Maka kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 69, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika itu api yang harusnya panas pada umumnya menjadi dingin dan tidak kemudian menyiksa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa keajaiban dan perlindungan Allah Taala kepada Nabi Ibrahim adalah balasan daripada totalitas ketaatannya dalam berdakwah bahkan hingga mengancam nyawanya sendiri. Yang kedua adalah diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, putra kesayangannya. Perintah Allah Ta'ala agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya adalah salah satu tujuan yang paling berat, salah satu ujian yang paling berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, yang mana ia harus menyembelih anak kesayangannya. Namun Nabi alaihissalam selalu taat, total dan selalu mengikuti apa yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta alasan, tanpa meminta perlangguhan, tanpa memberikan ataupun meminta tawaran yang lain. Di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 Allah berfirman yang artinya, "Manakala anak itu sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu.' Ia menjawab, 'Wahai ayahku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Ayat ini juga menunjukkan puncak ketaatan tanpa syarat dari Nabi Ibrahim dan dari Nabi Ismail sebagai putranya. Tidak ada syarat yang kemudian diajukan, akan tetapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail senantiasa totalitas dalam menjaga dan melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya tentunya menerima perintah tanpa ragu, tanpa syarat, dan keduanya tentu dalam penuh kesabaran serta kemaslahan, sehingga Allah menggantikannya dengan hewan kurban yang menjadi syariat hingga hari kiamat. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah berfirman di dalam surat Al-Saffat ayat 100. Kemudian kisah perjalanan yang ketiga adalah meninggalkan istrinya Hajar dan Nabi Ismail di padang yang sangat luas. Bahkan ketika meninggalkan di padang ini sangat tandus, tanpa air, tanpa tumbuhan, ataupun bahkan tanpa penduduk. Beliau tidak bertanya kepada Allah SWT, kenapa aku harus meninggalkan istriku, kenapa aku harus meninggalkan anakku di padang yang sangat luas ini. Akan tetapi Nabi Ibrahim hanya berdoa kepada Allah, yang kemudian oleh Allah SWT difirmankan di dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus sholata faj'al af'idatan minas nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Di dalam surat ini juga menggambarkan ketaatan mutlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan keluarganya di tempat yang tandus hanya karena mengikuti dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menunjukkan doa yang penuh dan kepasrahan sehingga menjadikan Mekah merupakan tempat yang memiliki banyak keberkahan seperti buah-buahan dan lain sebagainya, dan menjadikan Mekah dan Madinah adalah sebagai tempat yang paling suci bagi kita sebagai umat muslim. Yang keempat adalah mendirikan Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Membangun Baitullah Ka'bah di tempat yang sunyi, di tempat yang bersih, tanpa ragu atau menunggu bantuan dari siapapun, mereka mulai mendirikannya dan bahkan berdoa agar ibadah yang ia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendirikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah dari kami amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini juga sekali lagi menegaskan ketaatan keduanya antara Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail dalam menjalankan perintah yang sudah Allah perintahkan, yaitu adalah membangun Ka'bah. Dengan kerendahan hati, mereka tetap senantiasa berdoa agar amal yang mereka lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tugas yang diberikan adalah tugas yang diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah sholat yang berbahagia. Dari berbagai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa ini, tentunya kita dapat mempelajari bahwa ketaatan kepada Allah harus dilakukan dengan totalitas dan tanpa syarat. Nabi Ibrahim tidak menunggu kepastian, tidak menunggu jaminan, tidak menunggu menawar perintah, bahkan ketika diperintah untuk meninggalkan keluarganya di padang yang tandus atau menyembelih anaknya sendiri, semua itu beliau lakukan semata-mata karena iman dan keyakinan serta kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang memiliki akal terbatas, perintah-perintah yang mungkin kita rasakan tidak masuk bagi akal kita ataupun bagi nafsu kita,
yang kemudian terasa sangat berat bagi kita sendiri. Namun justru di balik semua itu, perintah-perintah yang kemudian diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dijalankan dengan ketaatan tanpa meminta syarat atau apapun. Oleh karena itu, hari ini, hari Idul Adha ini adalah hari yang kita dapat ambil pelajaran besar, bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya harus didasari oleh keimanan yang kokoh, bukan oleh kenyamanan, logika manusia, ataupun hanya kenyamanan untuk kepentingan dunia. Akan tetapi totalitas ketaatan yang kita berikan adalah hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi tingkat keamanan, tingkat keimanan seseorang, semakin besar pula kesiapannya untuk melaksanakan perintah Allah. Inilah esensi daripada penghambaan sejati, seperti yang sudah disampaikan oleh Allah, bahwa Allah menciptakan kita makhluknya, jin dan manusia, hanyalah untuk beribadah kepadanya. Kaum muslimin jamaah sholat Id yang berbahagia rahimakumullah, hari ini dan tiga hari berikutnya, di tanggal 11, 12, dan 13, seorang muslim tidaklah diperkenankan untuk berpuasa, kecuali jamaah haji pada hari tasyrik yang tidak mendapatkan haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan dilarang berpuasa pada 2 hari, yaitu pada hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Kemudian ditegaskan oleh Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, "Lam yurahhas fi ayyamit tasyrik an yusomna illa liman lam yajid al-hadiyah." Tidak diperkenankan untuk berpuasa pada hari tasyrik kecuali bagi siapa yang mendapatkan haji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam keseharian kita menyambut bulan yang penuh berkah, menyambut hari yang penuh berkah ini, maka kita harus selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, khatib menyampaikan bahwa berzikir kepada Allah yang dilakukan setiap hari, bukan hanya di hari-hari yang mulia, tetapi di hari seluruh kegiatan kita, insya Allah akan memberikan kebermanfaatan dan keberkahan kepada kita. Allah Ta'ala di dalam firman-Nya menyampaikan, "Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah pada Allah pada hari yang telah ditentukan. Zikir yang dimaksud adalah zikir apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, seperti takbir mutlak yang kita senantiasa lakukan, senantiasa kita panjatkan setiap kali setelah terbenamnya matahari ataupun di sela-sela sholat fardu selama 3 hari terakhir, dan takbir muqayyad yang kemudian kita senantiasa lakukan di tanggal 39 Zulhijjah di hari Arafah sampai pada tanggal 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Perlu juga yang perlu kita ingat adalah ketika kita makan dan minum, selain kita berzikir setiap hari hanya untuk mengharapkan ridho Allah, akan tetapi ketika kita makan dan minum di hari-hari raya Idul Adha ataupun hari-hari yang lain, yaitu adalah mengharapkan ridho Allah, diniatkan untuk memperbuat ibadah kita, jangan kemudian asal hanya untuk mengenyangkan perut ataupun rasa lapar yang kita rasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan hari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain daripada itu, memperbanyak doa, bukan hanya sekedar doa kebaikan dunia, namun kebaikan dunia tetapi juga kebaikan akhirat, agar kita senantiasa dijauhkan daripada neraka yang siksanya sangat luar biasa berat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, mari kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang kita panjatkan, kita berharap bahwa doa yang senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala segera dikabulkan dan senantiasa dikabulkan dengan tempat yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, jagalah para pemimpin kami, berikanlah selalu kepada mereka hidayah dan petunjuk-Mu dalam memimpin bangsa ini. Lindungilah negeri ini dari segala mara bahaya dan musibah. Jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan negeri yang senantiasa tercukupi, terhindar dari ketakutan dan kelaparan. Begitu juga negeri kaum muslimin yang lainnya, khususnya adalah negeri Palestina saat ini. Ya Allah, jadikanlah pemuda-pemudi di antara kami menjadi manusia-manusia yang tangguh, yang tumbuh taat kepadamu, agar kekuatan fisik dan berpikir mereka digunakan dalam kebaikan, ketaatan dan perbaikan pada umat ini. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, jagalah mereka yang masih hidup, dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Berilah kami taufik untuk senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti. Mereka lah yang telah berjuang untuk kehidupan kami. Jagalah mereka dan rahmatilah mereka. Ya Allah, bantulah kami membimbing anak-anak kami, keturunan kami. Jadikanlah mereka cucu-cucu yang bisa membanggakan kami di dunia, terlebih lagi adalah di akhirat. Ya Allah, mudahkanlah urusan para jombloan dan jomblowati kami menuju jenjang pernikahan. Berikanlah keturunan di antara kami yang telah menikah bagi yang belum memilikinya. Ya Allah, jadikanlah kami yang telah Engkau karuniai pasangan, yaitu menjadi pasangan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah kami semua ke dalam surga Firdaus-Mu. Berikanlah kami keberkahan selalu dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kami, jagilah kami, jauhkanlah kami dari neraka-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Berikanlah pertolongan kepada hamba-hamba-Mu yang lemah. Balaslah kebaikan kepada orang-orang yang dermawan kepada kami. Berikanlah curahan rahmat-Mu kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kami, dan matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Fadkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'mihi yazidkum. Wallahu ya'lamu ma tanau. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi